Uh, Kemudian di pasal 52, Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu bentuk implikasi dari ketentuan penggunaan dana desa untuk BLT desa yang 40%. Di pasal 52 terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi dana desa antar desa dalam satu kabupaten kota. Apa yang akan dialokasi itu adalah dana desa, ya, selisih anggaran dana desa untuk BLT yang dianggarkan di bawah 40% dari pagu dana desa. Nah, selisihnya itu nanti digunakan untuk mendukung prioritas nasional atau prioritas pemerintah. Ada kegiatan penanganan kemiskinan ekstrim misalnya, atau nanti kita mau memperkuat lagi program perlindungan sosial berupa BLT desa, atau bisa saja nanti kita akan memperkuat lagi kegiatan bidang ketahanan pangan hewani, atau bisa jadi nanti itu adalah untuk kegiatan prioritas lainnya. Nah, jadi hal-hal inilah nanti akan kita jadikan sebagai arah untuk melakukan realokasi dana desa antar desa di setiap kabupaten kota. Nah, bagaimana cara kita melakukan itu, Bapak Ibu sekalian? Ini akan dilakukan melalui beberapa tahap atau secara bertahap. Yang pertama adalah ketika kita terdapat beberapa desa di dalam satu wilayah kabupaten kota tidak memenuhi ketentuan 40% penggunaan dana desa untuk BLT, maka nanti Bupati Wali Kota akan menghitung berapa total dana desa untuk BLT yang tidak terpakai dari 40% tadi. Misalnya gini, di Kabupaten A itu ada 5 desa. Nah, 5 desa itu nanti desa 1 menggunakan BLT desa, dana desa untuk BLT desa hanya 20%. Kemudian nanti desa 2 menggunakan hanya 30%. Kemudian desa 3 nanti menggunakan misalnya 40%. Nanti desa 4 misalnya menggunakan sampai 50% dan seterusnya. Nah, maka yang tidak digunakan di desa 1 dan desa 2, selisihnya itulah nanti yang akan menjadi angka yang akan kita realokasi. Itu angka yang akan dihitung oleh Bupati Wali Kota. Nah, kemudian hasil hitungan itu nanti akan disampaikan oleh Bupati Wali Kota kepada masing-masing kepala desa. Dilaporkan, diinformasikan ya, kepada kepala desa bahwa kita di tahun 2022 ada selisih atau ada sisa dana desa non BLT secara agregat sekabupaten itu sekian yang tidak terpakai untuk BLT. Nah, kemudian itu direkam di dalam aplikasi Omspan, angka itu. Setelah disampaikan, diinformasikan kepada kepala desa, kemudian direkam di Omspan, kemudian juga dilaporkan kepada Menteri Keuangan, kepada Kementerian Keuangan. Nah, Bapak sekalian, langkah adalah nanti ketika Menteri Keuangan menyatakan bahwa kita akan melakukan realokasi, maka Bupati Wali Kota akan menghitung berapa yang akan realokasi dana desa tersebut. Dana desa yang akan dialokasi adalah dana desa yang dilaporkan kepada bupati, kepada kepala desa dan juga dilaporkan kepada Menteri Keuangan tadi yang direkam di dalam Omspan. Nah, pola realokasi ini Bapak Ibu sekalian bisa saja nanti katakanlah tadi desa 1 yang kita ambil 20% sisa dari dana desa untuk BLT-nya, dengan BLT-nya kita ambil 10%, sehingga jumlahnya tadi ada 30% tadi, itu bisa saja dibagikan oleh Bupati Wali Kota kembali kepada desa yang bersangkutan, ya, atau dibagikan juga kepada desa-desa yang lainnya. Nah, itu yang kita sebut dengan realokasi. Tentunya nanti ketika melakukan realokasi, Bupati dan Wali Kota akan melihat kebutuhan dari masing-masing desa, 5 desa yang saya contohkan tadi itu, untuk pemenuhan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dana desa, prioritas pemerintah, sebagaimana yang tadi saya sebutkan di ABCD yang di lingkaran yang kolom paling kiri. Jadi untuk penanganan kemiskinan ekstrim, atau untuk perlindungan sosial, atau untuk ketahanan pangan hewani, atau kegiatan prioritas lainnya. Nah, itulah jadi nanti menjadi dasar bagi kepala daerah, Bupati Wali Kota dalam melakukan penghitungan untuk realokasi dana desa kepada desa-desa yang ada di wilayahnya. Nah,
Hasil hitung-hitungan itulah Bapak Ibu sekalian nantinya dilaporkan atau disampaikan kepada Kementerian Keuangan, kepada kami di Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Penerimaan Keuangan. Nah, hasil hitung-hitungan Bupati Wali Kota tadi itulah akan menjadi dasar untuk bagi kami, bagi Menteri Keuangan untuk menetapkan keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan realokasi dana desa hasil optimalisasi dari penggunaan dana desa BLT desa tadi, dana desa untuk BLT desa. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, di dalam pasal 52 itu juga kita menyebutkan apabila nanti ada Bupati Wali Kota yang tidak melaksanakan penghitungan, maka realokasi itu penghitungannya dilakukan oleh Menteri Keuangan. Jadi ada kombinasi sepanjang nanti penilaiannya itu sepanjang Bupati Wali Kota melakukan penghitungan, maka penghitungan menjadi dasar untuk penetapan Menteri Keuangan. Namun apabila Bupati Wali Kota tidak melakukan penghitungan, maka Menteri Keuangan yang akan melakukan penghitungan untuk realokasi tersebut. Nah, ini akan kita lakukan, tapi ingat Bapak Ibu sekalian, di sini ada kata Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi. Dapat melakukan. Dapat itu berarti nanti kita akan melihat perkembangannya. Kita akan melakukan evaluasi sambil jalan, ya. Kalau memang itu diperlukan, kita akan lakukan, tapi kalau tidak diperlukan, kita tidak melakukan. Nah, hasil Bapak Ibu sekalian, nanti uang yang hasil realokasi itu, apabila kita lakukan dan kita kembalikan kepada desa-desa, penggunaannya tidak lagi mengikat hanya kepada untuk yang BLT desa. Bisa saja untuk kegiatan lainnya atau kegiatan prioritas lainnya. Nah, kira-kira arahnya seperti itu, arah kebijakan untuk yang realokasi yang diatur dalam pasal 52 PMK 190. Ini adalah sebagai contoh simulasi saja, Bapak Ibu sekalian, nanti silakan dibaca. Ini sebenarnya tadi saya sudah sampaikan juga simulasinya. Jadi misalnya desa A memiliki pagu anggaran dana desanya 1 miliar, otomatis nanti kan bantuan untuk BLT desanya 400 juta, yang non BLT 600 juta. Nah, yang 400 juta ini, kalau misalnya nanti ternyata KPM-nya hanya 100, kalau 100 itu kan berarti kebutuhannya hanya 360 juta. Maka masih ada sisa dari 400 juta itu sebesar 40 juta. Nah, sisa-sisa yang seperti inilah, yang 40 juta inilah nanti Bapak Ibu sekalian yang dikumpulkan di dalam satu kabupaten kota. Nah, nanti hasil yang kumulatifnya itulah nanti yang akan direalokasi. Dialokasi artinya dibagikan lagi dibagikan kepada seluruh desa yang ada di wilayah kabupaten kota. Kita istilahnya kalau dulu itu di pemerintah daerah itu kita nyebutnya berbagi beban Bapak Ibu sekalian atau burden sharing gitu ya. Kalau kita dulu tahun 2017 pernah melakukan itu untuk pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat akibat adanya waktu itu ada kenaikan harga, kalau nggak harga minyak mentah ya, minyak mentah di dunia, sharing untuk realokasi dana desa dalam rangka untuk mendukung program pemerintah.